depan kuburan. Tujuannya Ibu di sini pertama yaitu kita sama-sama belajar mengenai gerakan PBLHS. Ada yang tahu gerakan PBLHS? Apa tuh singkatannya? Peduli dan berbudaya, lingkungan hidup sehat di sekolah. Berarti tuntas ini sudah belajarnya tuntas. Soalnya bisa membaca kan? Jadi PBLHS adalah peduli dan berbudaya lingkungan hidup sehat di sekolah. Seperti namanya, budaya. Terus yang kedua, selain itu juga ada yang namanya utamanya peduli. Harapannya nanti setelah Ibu pulang dari sini bukan hanya peduli dan berbudaya lingkungan, tapi sudah mulai aplikasi dan melakukan. Itu ya, maunya seperti itu ya. Karena kan di sini sudah abdi wiata nasional dan ingin kemandiri. Jadi untuk PBLHS bukan hanya peduli, tapi juga nanti kalian harapannya sadar untuk kebersihan lingkungan sehat di sekolah. Terus lanjut. Nah, ini dia untuk di pertama di awal. Kenapa sih mesti ada yang namanya gerakan PBLHS? Jadi gerakan PBLHS ini gerakan yang mengajak sekolah supaya menjadi contoh. Jadi pusat contoh. Sekolah itu adalah pusat contoh, role modelnya masyarakat. Kalau umpamanya sekolahnya lingkungan tidak bersih, pasti di sekitar masyarakatnya juga kurang lebih sama. Jadi karena sekolah merupakan role model atau contoh, diharapkan sekolah ini benar-benar menggalakkan yang namanya peduli lingkungan itu tadi. Itu ya. Terus lagi yang kedua juga menerapkan pola hidup sehat seperti yang Ibu sering lihat atau mungkin di sini setiap hari apa makan bersama? Hari Jumat. Nah itu maksudnya untuk di dalam gerakan PBLHS adalah menerapkan pola hidup sehat. Anak-anak ya Bu ya, jadi paham yang namanya makan makanan bergizi. Paling tidak kan kelihatan tuh menu-menunya ya. Menu-menunya ada makanan sehat tadi apa? Sayur, buah-buahan. Ada masuk apa lagi? Apa? Lauk pauknya ya kan? Jadi malu-malu kayaknya kelasnya, ya kan? Jadi jangan takut sama umpamanya yang bisa makanya makan. Yang dikit. Apa? Makanan pokok apa aja makanan pokok? Ya. Jadi semuanya yang masuk di dalam makanan sehat itu kita terapkan di dalam namanya pola hidup sehat. Nah, yang kedua ada yang namanya berbasis partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Warga sekolah siapa aja? Siswa, orang tua. Nih siapa? Bu Kadin. Siapa lagi? Siapa lagi? Penjaga sekolah. Tuh ini penjaga sekolah. Terus siapa lagi? Kamu jawab siapa? Penjaga sekolah kan? Terus apa lagi yang ada di sekolah? Siapa aja? Jadi tuh kepala sekolah. Jadi semua yang ada di sekolah itu termasuk warga sekolah dan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu ada kata-kata wajibnya. Berarti siapapun yang ada di dalam sekolah itu wajib menjaga kebersihan sekolah. Bukan berarti dia kayak nih ibu-ibu nih datang, namanya bawa permen, makan permennya buang gitu kan. Itu kalian boleh menegur ya, karena ibu-ibu kalian juga termasuk warga sekolah dan hukumnya wajib untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, terus lagi yang ketiga, gerakan PBLHS ini untuk mendukung pencapaian SDGs ini khususnya di aspek kesehatan. Ini biasanya hubungannya dengan puskesmas ya. Karena hubungan dengan puskesmas nanti bagian puskesmas bisa lebih menjelaskannya. Kita lanjut aja dulu langsung. Di tujuan sama manfaat.
bilang tadi, tujuan kita diadakannya gerakan PBLHS ini untuk meningkatkan apa tadi? Kesadaran yang pertama, sadar. Terus yang kedua, peduli. Setelah sadar, kalian jadi peduli. Sadar yang namanya kebersihan lingkungan. Setelah sadar yang namanya kebersihan lingkungan, nanti berubah menjadi peduli lingkungan. Jadi kalau umpamanya sudah peduli lingkungan itu melihat sampah sedikit aja udah langsung diambil, terus ditaruh di tempat sampah. Taruh di tempat sampah ya, beda dengan membuang ya, membuang gitu kan. Tapi kalau ini ditaruh di tempat sampah, jadi pas tempatnya. Oke, terus lagi untuk menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Jadi kayak kamu, terus nanti kamu kan adalah contoh dari adik-adik kelasnya ya, tuh kayak pamer ada yang kecil-kecil gini. Nanti contohnya kalian berikan contoh kepada adik-adik kelasnya, gitu ya. Atau mungkin yang punya adik rumah juga itu bisa diberikan atau dijadikan contoh, dia melihat kalian, gitu ya. Terus langsung berikutnya lagi, mewujudkan sekolah yang bersih, hijau dan sehat. Sekolahnya jadi bersih, hijau, sehat. Itu harapannya, jadi tujuannya. Terus lagi kita lihat manfaatnya. Kalian ya, siswanya ya, selain peduli lingkungan juga akhirnya peduli akan kesehatan diri sendiri. Kesehatan diri sendiri kayak tadi, makan makanan yang bergizi, termasuk dengan peduli dengan kesehatan supaya tidak sakit, gitu ya. Makan supaya tidak sakit, terus juga menambah tenaga. Ini kayaknya kurang semangat ya. Coba tepuk tangan dulu. Kayaknya tegang ya, makanya ada bapak-bapak saya ya. Jangan takut sama bapak-bapak yang di samping. Kita lanjut nih. Terus lagi langsung untuk meningkatkan kualitas udara. Karena sekolahnya tadi bersih, hijau dan sehat, akhirnya udara yang masuk pun menjadi lebih sehat atau segar ya. Terus jelasnya kalau umpamanya udara enak masuknya, berarti juga kebersihan dan kenyamanan sekolah itu menjadi lebih terjaga seperti itu. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Ini yang paling penting. Yang paling penting itu prinsip ini PBLHS. Jadi di prinsip PBLHS ini ada yang namanya partisipasi aktif. Semua warga sekolah itu dilibatkan. Jadi bukan cuma kalian yang bisa menjaga lingkungan, tapi juga orang tua. Ya, harapannya orang tua kalian juga paham bahwa di sekolah itu ada yang namanya program PBLHS. Ya. Jadi terus lagi kemudian ada yang namanya berbasis kearifan lokal. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah ya ibu-ibu ya, jadi kita sesuaikan. Bukan berarti kalau umpamanya kayak model di laut, kita tidak sama pengelolaannya dengan di kayak tempat sekarang kayak kita di pegunungan atau di hutan. Jadi kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita di sini. Terus juga pembelajaran berkelanjutan. Ini nih guru-gurunya nih. Kalau di sini ada pelajaran PKH kan? Ada. Nah, di guru-gurunya atau di pelajaran PKH ada juga yang berhubungan dengan lingkungan, ya kan? Jadi masuk ya, jadi sudah masuk di dalam PBLHS. Terus lagi selanjutnya ada yang namanya kepemimpinan lingkungan, membentuk kader-kader lingkungan. Kalian bertanya, di sini ada nggak yang namanya kader adiwiyata gitu? Ada nggak? Ada. Siapa di sini? Di kelas ini? Kader adiwiyatanya? Ada berapa orang? Kelas 6. Kelas 6? Oh, berarti sudah lulus. Ini kelas? 5. Berarti nanti mulai dibentuk lagi. Jadi gitu ya, nanti ada namanya kader-kader adiwiyata atau mungkin kader-kader kebersihan. Kalau di sekolah di SD lain itu ada juga namanya polisi kebersihan. Jadi macam-macam. Ada lagi namanya dokter kecil. Dokter kecil kurang lebih juga sama. Dia menjaga kesehatan, ya kan? Jadi
kurang lebih sama seperti itu. Ini ya, harapannya nanti ada dibentuk kader-kader, khususnya di sekolah itu kader adiwiyata ya Bu ya. Nanti di ini. Nah, ini kita lihat di program utamanya. Di program utama yang pertama ada yang namanya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Ada yang bisa menjelaskan untuk 3R? Ya, coba ada yang bisa menjelaskan apa itu reuse, recycle, coba angkat tangan dulu. Ayo berani. Maju. Maju. Ayo jangan malu-malu. Ayo aktif. Siapa yang bisa? Tenang aja. Ayo jelaskan. Satu, umpamanya reduce. Apa reduce? Reduce apa? Kenapa? Reduce apa artinya? Mengurangi sampah. Itu kayak model umpamanya sampah sekali pakai kayak botol gitu ya. Kalau kayak gini nih bisa dipakai berkali-kali. Tapi berbeda dengan botol-botol coba ke bawah sini itu botolnya. Ya bawah sini. Ibu contohkan ya. Model-model seperti itu. Kalau seperti ini kan anjurannya botol-botol tumbler seperti ini yang ada tanda segitiganya 5 atau ada tanda makan dan minum sendok garpu. Itu bisa dipakai berulang-ulang. Berbeda dengan botol yang seperti ini ya, dan tandanya macam-macam ya. Berarti ini cuma untuk 1 kali pakai dibuang. Inilah yang menyebabkan banyak terjadinya penumpukan sampah. Karena sekali pakai dibuang, karena tidak dianjurkan untuk dipakai berulang, khususnya seperti ini. Ya, jadi diharapkan memakai tumbler yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah bagus ya. Ini sudah bagus. Yang kayak gini sudah dikurangin ya. Jadi ini namanya untuk plastik 1 kali pakai. Sama juga kalau pamannya yang biasa beli Salome coba. Salome. Oh, pakai plastik enggak? Pakai. Itu namanya plastik 1 kali pakai. Sekali dipakai langsung dibuang. Nah, kita melakukan yang namanya reduce, mengurangi. Jadi kalau di tempatnya ibu itu contohnya anak-anak beli Salome, ada palet Salome di sekolahnya ibu. Tapi mereka membelinya memakai tempat. Ada tempatnya. Jadi jangan langsung plastikan. Karena itu mengurangi yang namanya sampah, gitu ya. Terus lagi yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Di sini ada contoh-contohnya, menggunakan kembali. Ada enggak di situ? Jadi di daur ulang baru dipakai lagi kembali. Ya. Ya, menjadikan tempat dia tempat pensil seperti itu model-modelnya. Terus recycle, daur ulang kembali. Dari plastik ini dikempeskan, dicacah-cacah, dibentuk lagi bentuk yang baru. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bank sampah sekolah. Nah, tadi untuk bank sampah sekolah belum dibentuk ya Bu ya? Nah, harapannya setelah nanti ada pelatihan ini kalian bisa membentuk yang namanya bank sampah sekolah. Siapa yang paham bank sampah sekolah itu apa? Ada nggak yang tahu? Ibu-ibunya? Tempat pengumpulan sampah katanya. Benar? Dan ada yang berani jawab. Benar, ibunya tepuk tangan buat ibunya dong. Jawab ya kan. Jadi benar tempat pengumpulan sampah namanya bank
suaranya. Langsung sumringnya kerjanya. Berarti bisa banget kalau mau besar uang ya. Nah, nih, jadi tujuan ibu mau mengenalkan sini apa sih bank sampah? Tahu bank sampah? Oh, tempat nyimpan sampah aja tahunya cuma sekedar itu ya? Iya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Di bank sampah yang sudah ibu kelola sekarang itu bukan cuma uang yang keluar masuk, tapi juga pengelolaan sampah-sampah lainnya. Jadi sampah-sampah yang bisa kita pakai kembali, kita manfaatkan lagi. Kayak model membuat tas, terus lagi kayak model membuat apa namanya ini? Tikar, model-model seperti itu. Dan juga kalau pakai ekoenzimnya, di tempat ibu sudah mulai dibuat untuk membuat sabun. Sabun untuk cuci muka, terus itu sabun untuk cuci sayur. Jadi macam-macam ya untuk manfaatnya dari sampah. Kalau ekoenzim itu dari sampah buah-buahan bu. Nah, kalau sudah jadi sudah bisa dibuat menjadikan sabun tadi. Ya kan? Kalau ekoenzim aslinya itu dia bisa bermacam-macam manfaatnya. Yang pertama kayak kemarin ibu ini cacaran nih, muka penuh gitu kan, muka sebadan full cacar. Apa yang ibu lakukan? Ambil ekoenzim, terus dituangkan 1 sampai 2 tutup botol di ember yang sekitar 10 liter, itu dipakai buat mandi. Jadi dia lebih cepat kering. Nah, nggak pernah nyangka ya dari sampah yang kita buang aja ke tempat sampah dan tidak berguna, tapi itu manfaatnya banyak. Selain itu juga yang tadi ibu bilang bisa untuk sabun. Jadi sabun cuci piring, tapi memang dia beda dengan sabun-sabun yang biasa. Busa lebih banyak ya, soalnya itu ada busanya. Buat cuci piring. Jadi ada campuran tertentu untuk membuat sabun. Dan kalau untuk pembuatan sabun itu sudah bisa kita jual kembali. Kalau untuk ekoenzim aslinya kita tidak boleh memperjualbelikan. Tapi kalau namanya yang sudah turunannya, kayak model sabun, terus lain-lain sebagainya, sudah ada campuran lainnya ya. Jadi campuran lainnya itu namanya turunannya, itu sudah bisa dijual atau diperdagangkan. Jadi yang banyak sekali manfaatnya seperti itu. Terus sampah dari pembuatan ekoenzim, ibu pernah buat jadi bantal ekoenzim? Bantal ekoenzim namanya. Jadi ekoenzimnya airnya cairan kan, cairannya bisa dipakai. Terus sisanya kotorannya itu kan masih utuh tuh, itu di blender. Manfaatnya juga lebih banyak. Kalau yang punya penyakit diabetes atau mungkin penyakit darah tinggi atau mungkin anaknya yang lagi demam, tinggal ditempelkan aja di jidat. Jadi model-model seperti itu. Jadi banyak sekali sudah manfaatnya. Jadi itu menjadi teliti gitu ya. Jadi manfaatnya banyak. Dari cuma sampah-sampah yang kita lihat biasa-biasa saja, seperti itu bisa kita manfaatkan banyak sekali. Nah, itu sekilas-sekilasnya ya, biar ibu-ibunya lebih tertarik dengan sekilas-sekilasnya. Nah, terus lagi kalau untuk anak-anak, yang biasa kalian tahu yang bisa dikumpulkan adalah sampah-sampah seperti botol gitu ya, anorganik ya kan, botol seperti ini, kertas, kardus seperti itu ya. Nah, dari sampah yang ini juga untuk penjualannya itu berbeda-beda. Botolnya lain sendiri, umpamanya ada botol ini 1 kilonya 500, kumpul sendiri. Yang ini botol yang ininya dipencet-pencet, ini sudah hilang ini kan, baru dikumpul lagi. Harganya dari harga 900, 1000, 1200, kadang kalau pas lagi tinggi 1800 per kilonya gitu ya. Nah, hasilnya nanti ini itu contoh yang setiap minggu. Jadi dari bulan 12 2023 kemarin waktu awal dibuat bank sampahnya, nih mereka menabung rutin setiap minggu aja, seminggu cuma sekali. Dari 26.000 kadang cuma 2.000 aja, sedikit-sedikitnya kecil-kecil aja ya. Kalau kita pikir itu cuma 2.000, tapi ternyata sampai bulan 10 ini yang terkumpul sudah 275.000. Tepuk tangan dulu dong ini dong. Jadi kayaknya kalau kamu dilihat seperti ini, kayaknya gitu cuma sekedar ecek-ecek aja. 2.000, 8.000, 19.000, 13.000, 12. Ini ada yang pas banyak 50.000. Jadi ini hal-hal kecil yang ternyata menghasilkan lebih banyak. Kalau di tempatnya ibu tuh biasanya
yang namanya pengelolaan sampah. Jadi benar-benar manajemennya harus benar. Nah, untuk menghindari hal-hal tadi umpamanya kayak model terjadi yang namanya uang dipakai oleh pengurus, sering ya, apalagi di UMT kan, namanya duit seminggu sekali terkumpul gitu kan, akhirnya ditilap gitu, sampai mereka akhirnya bilang gini, Bu, kemarin kita sudah ada bank sampah, tapi ternyata dikelola, kemudian duitnya nggak dapat, ya, gitu. Hilang lah, pengurusnya bubaran, selesai. Nah, Ibu solusinya, karena di sekolahnya Ibu itu ada CSR-nya yang namanya pegadaian, jadi kita nabung dari dia 50.000, biasanya kita langsung dikonversi 50.000, tabungannya konversi langsung ke tabungan sebelahnya, model seperti itu. Tapi itu pilihan dari anak-anak semua, jadi itu pilihan ya, jadi kita tidak memaksakan. Kalau umpamanya pun dia mau mengambil seperti pencairan di bank-bank seperti biasa, umpamanya, Bu, uang saya sudah 275, boleh dong saya cairkan, monggo silahkan ambil aja langsung, ya kan, tanpa harus memakai tabungan yang lainnya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu lebih senang ya, udah nggak apa-apa, kalau cuma nabung sampah aja kok, paling juga nanti kelihatannya kita dapat gitu kan, pokoknya kelihatan ada duitnya gitu kan. Kalau kayak gini pokoknya dibawa sama pengurus sudah selesai seperti itu. Jadi biasanya solusinya seperti itu. Dan anak-anak menjadi lebih senang ada namanya bank sampah. Kalau di tempat saya benar-benar pengelola bank sampah selain wali murid ada anak-anak juga. Jadi anak-anak itu datang bawa sampahnya masing-masing, dia nimbang, mengalihkan sendiri. Jadi kita memandirikan mereka cara menghitung. Berapa sampah kamu? Ayo dihitung. Kan kita nggak maksa tuh ya. Kalau umpamanya dia salah hitung, kalau kamu salah hitung, berarti duit udah masuk, kamu sendiri yang rugi. Oh, berarti dia berusaha keras. Berapa ya kayak gitu. Ini saya paling senang kalau lihat anak-anak seperti itu. Akhirnya dia berusaha untuk bisa belajar perkalian tanpa harus disuruh. Jadi nggak harus suruh hitung aja sampahnya. Itu sama kamu berapa? Gitu. Sekian Bu, 2 kilo, 1 kilonya 900, berapa? Berarti sampahmu. Bingung sebenarnya kan, kalau nggak tahu kalian pasti bingung. Ayo berapa? Kalau 900 kilonya, kalau 2 kilo berapa? 1.800 ditulis. Itu. Kalau kamu salah ngitung, yang dia tidak tahu perkalian pasti salah sudah nulisnya, ya kan? Gurunya ketawa-ketawa aja, ibu yang untung, gitu ya kan? Ya enggak? Nah, pasti nggak mau kan? Nggak mau rugi Bu, kita yang capek-capek mengumpulkan, terus salah ngitungnya. Nah seperti itu. Kalau saya punya cara numerasi saya seperti itu di sekolah. Jadi tidak memaksakan anak-anak untuk menghafal, langsung memberikan contoh aplikasinya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ke pemilahan sampah organik dan anorganik. Nah, di pemilahan sampah organik dan anorganik tadi sama kayak daun-daun. Sudah mulai kita pilah. Daun itu tidak pernah dibakar, tapi kalau di tempat saya daun itu digiling kembali. Jadi dibuatkan mesin penggiling khusus daun. Itu nanti ada digiling, baru nanti kita jadikan kompos. Jadi nggak ada yang dibuang, nggak ada yang dibakar. Terus lanjut lagi ada yang namanya sampah anorganik. Nah, ibu yang kecil, anaknya kecil biasa pakai pampers ya Bu ya. Pampers. Terus yang sudah balik itu pakai softtek, ya kan? Dibersihkan bagian depannya. Di dalam pampersnya itu ada yang namanya gel-gel itu ya. Gel-gelnya itu bagus untuk pupuk tanaman. Jadi kita dapat yang namanya buang sampah nggak ada. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu paham banget pengelolaan sampah. Nggak ada sampah yang banyak ke TPA, yang banyak meledak gitu kan. Kasus banyak sampah meledak seperti itu. Jadi semua benar-benar dipilah. Nggak ada sama sekali sampah yang masuk dalam TPA. Jadi mulai dari sampah daun, sayur, terus buah-buahan, kulit buahnya itu masuk jadi kelinci. Terus sampah-sampah plastiknya masuk ditimbang jadi duit, ya kan? Banyak yang punya manfaatnya ya. Kalau umpamanya kita memilahnya dari rumah, nggak ada yang namanya sampah diambil sama pemulung lagi. Aman pokoknya rumahnya. Kalau standar-standar kayak saya juga rumah tangga, sampah saya itu paling
belum tentu satu full satu ember. Kadang saya sampah-sampah bekas makanan udah habis, masukkan di ember, namanya komposter ya anak-anak ya, namanya komposter. Dari komposter ada lagi nanti dicampur dengan air beras supaya dia tidak menimbulkan bau. Jadi kalau kamu nasi kamu udah habis, masukkan aja sayur-sayur tadi yang busuk, masukkan yang namanya komposter. Nanti dari situ kita kasihkan dia kayak model selang, keluar nanti airnya berwarna, itu namanya POC, pupuk organik cair. Bisa lagi dipakai pupuk dan ini dibuang. Terus nanti sampahnya di dalam itu kalau sudah banyak kering, nanti jadi maggot ulet-ulet. Maggot ya. Nah, maggot ulet-ulet itu nggak jijik dan tidak menyedihkan, ternyata itu duit juga. Jadi pakannya ternak, berapa harganya? 45.000 kilo, kadang 55.000. Model-model seperti itu bisnis semua yang melihat sampah ya. Tapi bukan berarti kalau saya nggak mau juga mengajarin mamanya mentang-mentang nyari ngambil dari lembaga. Kita mengelola yang di dalam dulu. Syukur-syukur kalau mamanya mulai dari sekarang bisa berkurang, mamanya boleh ada sampah di depan rumah, dipungut, ditimbang. Jadi ada namanya kesadaran itu tadi. Nah, terus lagi ini lanjut. Kedua ada namanya penghijauan sekolah. Kalau ini sudah jelas di sini sudah bulan tanamannya juga sudah asli, taman sekolah sudah bagus. Kita tahu pola hidup sehat juga sama. Pola hidup sehat tadi, kampanye makan sehat tadi yang setiap Jumat, model-model seperti itu harus sering diadakan di sekolah-sekolah. Terus lagi menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Tadi anak-anak paham ya? Jadi tidak memakai lagi atau menggunakan plastik sekali pakai. Lanjut. Nih, kalau ini ibu kemarin dapat bantuannya ini salah satunya dari Trakindo ini ya bantuannya. Jadi mereka mulai dari bak sampahnya, terus sekarang kalau yang CSR yang pegadaian itu semuanya sudah kita mulai dari timbangan itu semua dikasih untuk ke kita bank sampah binaannya. Jadi kalau kenapa untungnya seperti itu, banyak untungnya kalau menurut saya. Jadi kalau ada bank sampah itu banyak bantuan-bantuan yang diberikan, mulai dari beasiswa anak sekolah gitu, setiap tahun. Terus nanti kalau pamannya lebaran itu nanti untuk pengurusnya dapat bisa gitu. Itu kalau paman CSR-nya bagus ya pengelolaannya. Jadi menurut saya banyak lebih menguntungkan. Selain itu juga yang dikumpulkan dari selisihnya untuk pengurusnya itu bisa banyak dimanfaatkan kalau di sekolah saya. Jadi dari selisih 100-200 dari sekian banyak siswa yang sering mengumpulkan sampah, kita ada yang namanya pembagian 70-30, 70 untuk siswa, 30 untuk pengurus. Jadi dari 30% itu macam-macam bisa digunakan. Pertama fungsinya untuk siswa-siswa yang keluar untuk lomba di sekolah, budgetnya dari uang bank sampah itu tadi. Jadi benar-benar dimanfaatkan kalau di sekolah saya, karena sekolah saya sekolah kecil ya. Kalau di sini kan sekolahnya lumayan ya besar. Kalau kalian hitung aja berapa anak yang mengumpulkan sampah, kita kalikan aja mulai dari 100 rupiah aja, dari 100 rupiahnya dikalikan berapa anak per minggunya, itu sudah bisa kita kelola. Jadi kecil ya Bu ya, dananya kecil, tapi kalau pamer terus-terusan dan rutin itu lebih besar. Terutama minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu produk sampah yang paling booming, karena harganya lebih mahal dari harga-harga lainnya. Jadi dia mulai dari 4.000, 5.000, 6.000. Belum lagi di kita yang menjual, ya kan? Gitu. Jadi model-model seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ini saya arahnya lebih ke banyak ke uangnya, biar lebih tertarik gitu kan. Kalau pamer benar-benar kelola banyak. Gitu. Nah nanti kalau pamer di RT mau mengadakan atau gimana sih Bu manajemennya bang sampah boleh kita sharing-sharing. Jadi saya tugasnya memang mengedukasi aja, gitu. Gratis Bu, harus bayar. Lanjut, ada yang teman-teman hebat ini sudah, coba dengan juga sudah. Nah ini peran guru dan siswa. Kalau guru tadi jadi role model dalam kebersihan dan pola hidup sehat, jadi ada lagi, ada nggak guru yang membuang sampah sembarangan? Ada nggak yang lihat? Ada ya? Aman ya? Berarti hebat ya? Gurunya berarti sudah jadi role model menjaga kebersihan dan
bedanya? Ada sampah nggak? Wah, itu kan? Yo. Nah, model-model seperti ini, kalian adalah menjaga kebersihan di bawah kelas. Kalau ada tisu seperti ini diambil, baru ditaruh di tempat sampah. Kalau ambil, buang begini, ambil, buang gitu. Tapi kalau kamu ambil, taruh ke tempat sampah beda, ya kan? Ambil, buang, sama, ya kan? Terus lanjut, partisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah. Dan nanti berarti kalau umpamanya ada kegiatan, yang sering lihat sini kegiatan apa ya? Tentang penghijauan atau mau bersama-sama membersihkan sampah ke pantai. Lihat kemarin kotanya ke hutan kota, itu banyak ya. Ada beberapa siswa yang ikut. Nah ini nanti arahnya ke pengelolaan sampah. Oke, kita lanjut. Nih, adanya lagi yang terakhir nih, slide terakhir. Ada yang namanya pengelolaan kolaborasi atau dukungan dari masyarakat. Kolaborasi orang tua, kalian bertanya orang tuanya kalau umpamanya ada kegiatan bersih-bersih di sekolah, ikutan hadir nggak? Ah, berarti orang tuanya harus hadir ini nanti. Ini ada ibu-ibunya. Ini kegiatan tentang lingkungan, ada ibu-ibunya sekarang hadir, ya kan? Nah, harapannya dari ibu-ibu ini nanti mewakili ibu-ibu yang lainnya untuk tetap menjaga atau berkolaborasi dengan program sekolah gitu ya. Jadi ada fungsinya ibu-ibu di sini untuk sama-sama biar selaras dengan program
terakhir, Ibu mau memperkenalkan nih. Ini namanya aplikasi bank sampahnya Ibu. Nah, ini yang Ibu masukkan di dalam inovasi bank sampahnya Ibu yang sekarang. Jadi, alhamdulillah Ibu terpilih dari 10 itu sekarang menjadi 5, baru nanti jadi 3, baru jadi 1 ya. Jadi doanya supaya nanti bisa maju lagi ya. Nah, ini dia dari aplikasi ini. Kalau nasabah punya uang di sini ya, jangan takut kehilangan catatannya, karena kita bisa melihat langsung di aplikasi bank sampahnya. Jadi yang punya rekening seperti bank-bank biasa kan, kalau bank-bank itu kan ada nomor rekening, terus nanti difoto gitu ya, sama di sini walaupun tidak diunduh juga bisa. Jadi kalian tinggal buka aja Simba Emas Balikpapan, keluar seperti ini, login. Nanti bisa pakai email yang didaftarkan, baru nanti pakai passwordnya. Di situ ada isinya saldo kalian. Nah, di sini ada saldonya. Nanti kelihatan sampah-sampah yang terkumpul apa aja, jumlahnya berapa. Jadi jangan takut kehilangan uangnya. Makanya di bank sampah Ibu, selain dia punya buku tabungan, juga ada namanya aplikasi untuk nasabah. Jadi bukan cuma Ibu yang punya catatan nasabahnya, tapi nasabah bisa melihat nama dan hasil tabungannya. Seperti itu. Dan sebelum dibayari ada yang mau tanya dulu? Kalau bertanya kasih aja lagi loh. Ya, mau tanya. Coba sini, ayo sini. Masa dia lagi? Ayo. Yang lain mana? Ayo. Harus berani. Siapa namanya? Kenanga. Nih ya, Kenanga ini kayaknya cocok deh jadi kadernya bank sampah. Kadernya bank sampah. Dia tanya, dia bertanya nih. Nih, bagus banget pertanyaannya. Apakah sampah sayuran bisa dimasukkan di bank sampah? Gimana Bu? Gimana nanti pengelolaan untuk bank sampahnya? Kita nanti untuk di pengelolaan bank sampah itu tergantung dengan pengurusnya. Kalau dia mau menerima sampah organik di sekolah atau di sekolah ada tempat pengolahan sampah organik, berarti nanti diterima. Tapi daripada kamu jauh-jauh bawa ke sekolahan sampah-sampah busuk, mendingan kamu ambil ember seperti yang bilang tadi. Di ember itu masukkan. Baru nanti di bawah embernya dikasih bolongan. Jadi yang namanya POC atau pupuk organik cair. POC. Model POC itu nanti dijadikan pupuk. Jadi dia kurang lebih sama kayak kompos yang dari daun ya. Jadi semua selain sayuran apa lagi bisa masuk? Ya, kulit buah. Tapi tadi kulit buah kalau jadi untuk ekoenzim, kulit buahnya yang seger, bukan yang busuk. Ya Bu ya. Kalau untuk POC, kulit buah yang busuk masukkan ke komposter. Jadi beda. Nah, untuk bikin ekoenzim takarannya 1, 3, 10. 1, 3, 10. 1 kilo gula merah untuk diaduk di air. 3 kilo buah-buahnya, kulitnya ya, kulit buahnya yang segar, sudah dicuci bersih. Terus 10 liter air. Jadi kalau umpamanya Bu kalau kurang, ya kurangin aja takarannya, sesuaikan yang jelas dia 1, 3, 10. Boleh dia bertahap 3 kilo kulit buah itu boleh bertahap, umpamanya di minggu ini dapat 1 kilo, terus lagi besok dapat lagi 1 kilo, besok lagi dapat lagi 1 kilo. Setelah yang 3 kilo full baru dikasih tanggal, karena kita panennya itu 3 bulan berikutnya ya, 3 bulan berikutnya. Semakin dia lama khasiatnya semakin bagus ya, beda ya, enzim yang dihasilkan semakin bagus. Yang punya penyakit koreng udah sembuh-sembuh di kaki
ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu kalau mau nanti mau nanya, mau silahkan. Terus nanti lanjutannya koordinasinya sama. Oke, kita aja ibu ya. Saya izin pamit karena saya mau lanjut ke SD 16. Doanya biar inovasi saya bisa lanjut. Saya soalnya dari bank sampah saya bikin inovasinya ini. Masuk. Aku